Tuhan kita, sembuh tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, kita mengawali Jumat pertama di tahun yang baru. Permintaan Tuhan Yesus yang senantiasa mengundang kita untuk datang kepada hatinya yang penuh belas kasih. Seperti hari ini, orang kusta yang datang kepada Yesus mohon ditahirkan. Kita juga adalah orang-orang yang seringkali jatuh dalam kekotoran. Karena itu mari kita datang kepada Dia yang sanggup membersihkan hidup kita, kepada Dia yang sanggup berbelas kasih lebih dari yang kita bayangkan. Karena itu di awal perayaan ini mari kita merendahkan diri di hadapannya, menyadari semua kekotoran diri kita agar kita dilayakkan merayakan misteri penyelamatan ini. Selain doa dan intensi pribadi kita, intensi misa pada sore hari ini dimohon keluarga Lin Ho yang ingin mendoakan Bapak Yohanes Edi Hartono yang saat ini sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Caritas. Semoga Tuhan Yesus berkenan memberikan jamahannya untuk sakit paru, jantung, dan diabetesnya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami bergembira dan bersukaria karena Engkau sudi mengunjungi umat-Mu dalam diri Yesus Kristus Sang Mesias. Kami mohon agar dapat setia pada sabdanya dan menghayati cinta kasih-Nya. Kami juga bawa kesehatan Bapak Yohanes Edi Hartono yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Semoga karena belas kasih-Mu, Bapak Yohanes Edi Hartono berkenan kembali Kau pulihkan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kesaksian tentang Anak Allah. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudariku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia
selain Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberikan kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi: Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah, hai Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya.
Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, penyakit kusta itu cukup menakutkan pada zaman Tuhan Yesus, karena kusta itu sudah muncul juga sejak zaman Musa. Kita ingat bagaimana istri dari Harun, artinya ipar dari Musa, yang karena perasaan iri kemudian dibuat oleh Allah, oleh Yahweh, menderita kusta. Sampai nanti Musa memohon agar dia disembuhkan. Jadi karena hatinya penuh dengan rasa iri dari si istri Harun itu, akhirnya Yahweh memberikan pelajaran penyakit kusta beberapa saat lamanya, sampai nanti Musa memohonkan kepada Yahweh untuk ditahirkan. Kalau dalam kisah Tuhan Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, saya juga tidak tahu persoalan persisnya. Tetapi yang jelas, penyakit kusta ini menurut kedokteran, ini karena bakteri, bukan karena virus. Dan kalau kita nalar, bisa saja muncul karena tradisi membasuh tangan dan kaki itu kurang. Itulah sebabnya mengapa salah satu bagian dari perintah Taurat adalah mencuci tangan dan kaki. Itu salah satu. Bisa dibayangkan bahwa situasi padang gurun atau situasi yang cukup kering yang ada di sana membuat orang juga malas mencari air. Atau mungkin kalau ada air ya sudahlah, nanti juga kotor lagi. Artinya penyakit kusta ini muncul karena ketidaktertiban dalam kehidupan, tetapi sekaligus juga karena interaksi. Nah, karena itulah orang kusta yang muncul dengan bintik-bintik putih pada tangannya, pada tubuhnya, akhirnya disingkirkan oleh jemaat dan harus berada di luar daerah mereka. Mereka punya tempat sendiri. Mengapa? Karena ini dianggap kotor. Sebenarnya mungkin tidak cukup menular kalau seandainya orang cuma ngobrol seperti ini. Tapi persoalannya, karena kotor tadi, orang juga akhirnya merasa jijik. Dan itulah sebabnya sekali lagi orang kusta sudah sejak zaman perjanjian lama selalu harus berada di luar perkampungan atau perkemahan sampai nanti dia bisa sembuh. Persoalannya bagaimana bisa sembuh kalau seandainya tidak ada orang yang pernah mengunjungi mereka? Bagaimana mereka bisa sembuh kalau seandainya mereka harus berinteraksi dengan sesama yang sakit? Dan inilah penderitaan orang-orang kusta. Tidak hanya bintik-bintik putih yang ada pada tubuh mereka, tetapi juga yang paling berat adalah mereka dijauhkan dari kehidupan sosial warga dan keluarganya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengenal, mengetahui, dan memahami rasa penderitaan mereka sebagai orang kusta. Dan itulah sebabnya ketika kita mendengarkan dalam Injil tadi, Tuhan mau datang. Dan tidak hanya datang, dia juga menjamah, menyentuh orang itu. Padahal menurut tradisi Yahudi, orang yang kena kusta tidak boleh didekati, atau mereka juga tidak boleh mendekati, apalagi sampai interaksi secara fisik. Tetapi Yesus sekali lagi melawan hukum-hukum manusiawi,
karena dia tahu ada begitu banyak penderitaan yang dialami oleh orang ini. Tuhan hanya mengatakan, aku mau jadilah engkau tahir, dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Luar biasa, hanya dengan sepenggal kalimat. Artinya kita boleh yakin bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita imani, tidak hanya mampu menunjukkan kasih Allah dengan perbuatan, tetapi hanya dengan bersabda saja dia mampu menunjukkan kuasa ilahinya. Karena itu mari kita untuk tidak menjadi ragu. Ada begitu banyak peristiwa yang kita boleh amini dalam kitab suci. Hanya dengan kata-kata pendek. Tuhan tidak perlu berdoa yang panjang-panjang, tetapi dia cukup menyebutkan satu kata atau mungkin hanya sepenggal kalimat, dan orang yang percaya menjadi sembuh. Ada banyak peristiwa yang tidak perlu saya sebutkan, tapi dalam Injil sudah kita ketahui begitu hebat kuasa perkataan Tuhan Yesus. Karena itu mari kita juga merayakan ibadah kita sore hari ini. Karena kita tahu ketika Tuhan mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku, Dia ingin memberikan hidupnya kepada kita agar kita selalu percaya dan diselamatkan. Mari membawa semua doa-doa kita seperti orang kusta ini yang datang membawa dirinya untuk disembuhkan. Kita mungkin mengalami banyak persoalan kehidupan. Karena itu mari membawa seluruh hidup kita kepada Allah. Kita satukan dengan persembahan yang Kristus sendiri bawa di atas mimbar, di atas altar itu. Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber keselamatan, dengan persembahan roti dan anggur ini, ajarilah kami percaya akan tanda dan janji-Mu, yaitu Yesus sabda kehidupan dan santapan keselamatan bagi kami. Terimalah juga doa-doa kami, khususnya untuk Bapak Yohanes Edi Hartono yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Semoga karena belas kasih-Mu, Engkau senantiasa memperhatikan hamba-Mu ini.
Demi Kristus Putramu, Tuhan pengantara kami, sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus, Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia nampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaannya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang malam ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwa. Merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. karena Engkau di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Allah mengutus putranya ke dunia agar kita hidup olehnya. Dalam hal ini, nyatalah cinta kasih Allah kepada kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala harapan, kami bersyukur atas Ekaristi yang kami rayakan malam ini. Curahkanlah roh Yesus Kristus Putramu kepada kami, agar damai-Mu menaungi bumi dan menjadi sumber kebahagiaan kekal bagi semua orang. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita dengan adorasi. Kita kidungkan lagu pembuka. Kita gunakan dari halaman 24. Belas kasih Allah. Terpujilah Engkau Allah yang penuh belas kasih. Ya Tuhan Allah, Engkau telah menampakkan belas kasih-Mu dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Tuhan, Allah yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus.
Salam ya Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Engkaulah sumber memberi kehidupan. Dan penyembuhan bagi kami. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Tebus kami dari segala dosa dan kelalaian. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus untuk menyelamatkan dan memberi hidup kami. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, di hadapan sakramen Maha Kudus, bersama Dia yang baru saja kita terima dalam komuni suci, mari dengan penuh pengharapan, mari dengan penuh pujian, kita bersyukur atas Dia yang selalu berkenan hadir untuk kita, orang-orang yang percaya dan mengimani Dia sebagai penebus dan penyelamat umat manusia. Mari bersyukur atas perayaan Natal yang baru saja kita rayakan. Dia yang berkenan kembali hadir dalam sesosok bayi mungil. Dia yang berkenan untuk dibaringkan dalam sebuah tempat makan hewan. Dia yang menghirup aroma yang kurang sedap dalam sebuah tempat yang bernama kandang. Dia menerima segala yang harus terjadi pada dirinya, karena Dia ingin mengangkat kita, orang-orang yang kotor, seperti orang kusta tadi, orang-orang yang bau seperti kandang hewan, orang-orang yang tidak tahu diri seperti Raja Herodes. Maka di hadapan sakramen Maha Kudus ini, marilah kita mensyukuri tahun yang baru saja kita injak untuk kita langkah bersama. Belajar dari orang kusta yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Dia yang datang untuk mentahirkan. Dia yang datang untuk membawa sukacita dan pemulihan. Maka marilah dalam keheningan batin kita mengarahkan seluruh perhatian kita dalam doa secara pribadi kepada Dia yang baru saja kita terima, dan di hadapan Dia yang saat ini bertahta, yang hendak mengatakan, "Datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka mari kita hening, berdoa secara pribadi, mengangkat seluruh pujian kita saat ini. Bawalah ke hadapan Dia segala sukacita Anda. Bawalah segala pengalaman duka, penderitaan, kebingungan, kekhawatiran, bahkan ketakutan Anda ke hadapan Dia yang selalu menyambut kita dengan hati yang terbuka. Bawalah juga orang-orang yang Anda cintai dalam kehidupan, yang mungkin saat ini sedang mengalami situasi dalam kondisi yang sangat berat. Mungkin masalah relasi mereka dengan anggota keluarga, mungkin karena faktor kesehatan, mungkin juga karena faktor ekonomi, atau relasi Anda dengan keluarga besar, atau mungkin juga kekhawatiran di tempat pekerjaan yang terasa mengancam atau menekan atau membuat menjadi khawatir, marah, dan sebagainya. Dia yang berbelas kasih senantiasa mengerti, kendati kita terkadang tidak mengerti. Bawalah semua yang Anda pikirkan, bawalah semua yang Anda rasakan, bawalah semua yang Anda alami kepada Dia yang penuh belas kasih itu.
Mari kita juga ingat sejenak jiwa-jiwa yang ada di api penyucian, yang saat ini harus menderita dalam masa pemurnian mereka akibat segala kesalahan, kedosaan, kelemahan mereka sebagai manusia, baik kepada dirinya sendiri, kepada sesamanya, keluarganya, maupun kepada Allah. Mereka yang juga senantiasa mengharapkan doa-doa kita, entah mereka yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Apakah mereka keluarga kita atau bukan keluarga kita. Yang jelas setiap doa-doa kita yang tulus, ingatan kita akan mereka yang membutuhkan pertolongan kita yang masih hidup, memberikan sukacita dan penghiburan serta kelegaan untuk mereka yang saat ini memang harus berjuang untuk mampu memurnikan hidup mereka sebelum berada dalam kemuliaan Allah. Saudari-saudara, setelah kita membawa doa-doa kita secara pribadi dalam keheningan, mari bersama kita angkat doa dari buku doa halaman 26. Doa Ekaristi. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena tanda-tanda agung cinta kasih-Mu yang Kau tawarkan kepada kami di hadapan hidup Yesus Putra-Mu. Dia telah datang di tengah-tengah kami karena cinta kasih, telah mewartakan kabar gembira kepada orang miskin, telah menyembuhkan orang-orang sakit, dan telah menjadi sama dengan para pendosa. Allah Bapa penuh belas kasih, Yesus Kristus Putra-Mu telah membuka rahasia penyelamatan ketika mengungkapkan isi hatinya dengan berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, baiklah minum daripadaku, sebab dari dalam hatiku akan mengalir air hidup." Tuhan kami, buatlah agar kami dapat mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, supaya kami dapat ikut serta dalam sengsara dan wafat-Nya. Ya Bapa, ambillah kami dan segala yang kami miliki. Sudilah memakai diri kami untuk mewujudkan rencana penyelamatan-Mu, supaya bersama dengan Dikau, kami dapat memberikan diri kami demi penebusan dunia. Buatlah kami setia sebagai pengikut Kristus, dan bersama dengan Dia yang telah menjadikan diri miskin, kami menyerahkan diri kepada kasih sayang, supaya nama kami pun tertulis di antara orang-orang kudus-Mu dan dalam sabda bahagia kerajaan.
Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Mari kita kidungkan Tantum Ergo. Tantum Ergo Sacramentum et antiquum documentum novo cedatri tui prestet vides supplementum sensuum defectui genitori laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti apud troque comparsit laudatio. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyambut berkat sakramen Maha Kudus. Cinta hati kudus Yesus, nyalakanlah hati kami. Kasih hati kudus Yesus, kuasailah hati kami. Kekuatan hati kudus Yesus, kesabaran hati kudus Yesus, hati kami. Kerajaan hati kudus Yesus, rajailah hati kami. Kebijaksanaan hati kudus Yesus, ajarilah hati kami.
kehendak hati kudus Yesus, siapkanlah hati kami. Karya hati kudus Yesus, hati kami. Amin. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi dan adorasi sudah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.